saya pelaku sejarah, jadi banyak ceritanya. Saya sebelumnya saya itu banyak latar belakang Bapak itu sebagai ada ini nggak Pak? Mungkin Masa Anda nggak tahu? saya pernah dengar cuma secara detail nggak tahu Pak. Iya, dan buku ada segala macam. Iya, tapi karena saya dekat dengan Bung Hatta Bung Sari, bisa pikir saya dari sana. Ada foto dengan Bung Hatta? Banyak, film juga ada. Film dengan Bung Hatta ada. Makanya itu saya pikir Anda mau lihat itu dulu. Boleh kita putar ya? Dekat mana Pak? Apakah ini? Di masuk dari stadion kan, arteri, stadion kiri. Stadion apa? Pertamina? Bukan stadion ini dong. Lu ada Bung Karno situ, stadion itu. Oh, Pakal Senayan. Nah. Belok kiri ada. Balik dari Pondok Indah itu, yang ada gedung tinggi besar itu, sebelah kiri dari jalan, lalu ke kanan. Permata hijau di situ, Simpruk permata hijau di situ kan. Oh sih, oh iya, arah mau Kebayoran kuburan gitu. Yang Kebayoran, Ya sebelum Kebayoran. Anda masuk di ini aja di Wahana kan, Wahana Bakti, terus saja itu kan paralel dengan rel, terus baru ke kiri, potong jalan ke kiri lagi ketemu jalan besar dari Pondok Indah itu. Iya, Tapi yang sebaliknya, Iya, oke. itu ikut dia terus, baru di sebelah kiri kan ada gedung permata berlian yang besar itu, tapi bukan ke kiri, ke kanan. Apartemen. Iya. Oh, ada Mercy di situ Pak ya? Iya. Ada apa namanya? Dia sekarang lagi dibangun. Iya. Pak, nanti kita ada wawancara Pak. Ini seputar ini aja Pak. Pertanyaan ini latar belakang Bapak. Kita ke dalam aja, dingin di sini. Ini dengan Bung Karno nih. Iya. Saya protokol. Biar mana duduk. Ya. Coba dikasih mati di Bung Hatta yang terakhir aja. Presiden belum kami ini Pak? Belum ya? Yang mana mengarah ke ini Pak ya? Yang Bung Sari itu yang mana yang? Mas lagi di atas ini nyari. Apa? Mas lagi nyari di atas kita. Lalu mana yang ini? Koi? Yang satu udah meninggal ya? Hah? Yang satu udah meninggal. Mati yang mana? Yang meninggal? Oh dia punya mama, mamanya. Oh ibunya dia. Nah. Bukan ibunya Elizabeth. Oh ibu yang sulit ya. Nah ini bagian ini Bung Hatta. Ini mau kata ya? Iya. Oh, luar biasa. Yang lalu Pada tahun 1961, Bung Hatta bertemu dengan Bung Prabowo yang terakhir kali. Setelah itu, Bung Prabowo ditangkap. Four. Minang dan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Harun Seng beserta pakar rakyat Minang lainnya. oh bisa
bisa ngambil Bung Hatta terus gimana? Kenapa? Kok bisa ngambil Bung Hatta? berkumpul di kelompok dalam rangka membuat Beliau lagi nyusun apa? diminta beberapa hari kemampuan beliau diakui dan bangga. Pada tanggal 6 April 1973, Bung Hatta keluarga beserta ibu April keluarga berangkat ke bandar. Sakit ya saya. Masyarakat Banda Daerah berupa obat-obatan. Tarian Cakalele Yamale mencerminkan penghormatan apa pendukung karena tak dielakkannya melihat rumahnya tinggal puing-puing belakang. Sudah. Bapak kelahiran asli sana Pak? Ya? Kelahiran asli Banda Neira. Iya. Orang tua orang Banda Neira asli. Iya, orang mana kan ini? Kesempatan pula melakukan sholat Jumat bersama kenalan lama dan masyarakat setempat. Boleh. Nah, itu mau isi saya boleh sebentar. Kami isi saya sebentar. Dan rombongan Istri. kembali ke Jakarta. Ya tunggu sebentar. Hingga Nah, itu isi saya tuh. Mana? Tadi. Coba tolong ini. Isi saya mau udah besar sekali. Coba. Masih pendek aja sih ya. Nah. Nah itu lagi. Itu beliau nunggu di sebelum tiba di bandar, habis sembahyang subuh dia nunggu sampai lihat perubahan dari kecil. Ini anaknya Iya. Anaknya? Iya. anaknya Bung Hatta. Iya. Mereka belum. Yang ini 10 November coba. Lihat 10 November. Ada Kerawang Bekasi, ada perjuangan kemerdekaan di Sumatera, ada Bandung Lautan Api, Semuanya gitu. ada. Bisa diangkat Pak filmnya Pak? Iya. Pura-pura periksa gitu. Nah, Bandung Lautan Api. Diperiksa. Coba pura-pura diperiksa ya. Berapa meter satu pita? Hah? Berapa meter satu pita? Itu tergantung ada. dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Ini adalah tank-tank Jepang yang jatuh ke tangan kita. Dalam perlucutan senjata tentara Jepang ini, peran polisi istimewa kita menjadi cukup penting menuju Simpang dan Gedung Pemuda. Oke. Ya, assalamualaikum Pak Des. Pak Des, Pak Des ini menarik sekali sebagai pelaku sejarah yang juga pasti banyak mengetahui sejarah Indonesia, Pak. Sebenarnya latar belakang dari Pak Des ini dari dulu semenjak diambil dijadikan anak angkat oleh Pak Hatta, Bung Hatta, sampai bisa ikut pertempuran 10 November ini, bagaimana sebenarnya ceritanya, Pak? Umur 7-8 tahun, ada kapal masuk di pelabuhan Banda Neira, turun 2 orang pucat-pucat kapal Belanda ya, kapal militer. Mereka bilang kapal putih, pucat-pucat. Lalu ada seorang tanya saya, di mana rumah Dr. Cipto Mangunkusumo? 2 orang itu Hatta sama Syahrir. Dan saya berkenal dengan mereka. Nah, lalu saya sudah lupa mereka. Saya sekolah saya nggak jauh dari rumah kedua tokoh-tokoh ini. Sekali Pak, saya lihat, oh ini 2 tuan-tuan itu yang pucat-pucat dulu dari Digul
Karena saya tahu kalau pucat itu biasa datang dari Digul, penuh dengan malaria dan kurang gizi. Jadi saya ke sana, saya lihat tuan-tuan ini kok sudah punya rumah besar. Lalu saya pura-pura liwat. Oh, ini Syahri bilang, Hatta lihat itu, anak ini yang bantu kita nih. Anak ini yang bantu kita waktu kita tiba tuh. Kasih lihat rumahnya Pak Iwa Kusuma Sumantri lah. Suruh dia masuk. Itu diinterogasi, kamu siapa? Pak Iwa Kusuma Sumantri atau Pak Dr. Cipto? Dua-dua dibuang situ duluan. Jadi... Tapi saya tadi bilang bahwa rumah Pak Cipto di depan pelabuhan, rumah Dr. Cipto jauh, rumah Pak Iwa Kusuma Sumantri di depan pelabuhan. Dan semenjak interogasi itu apa dijadikan anak angkat begitu? Ya, interogasi, cerita, lalu janji-janji mau keluar sebelum di situ tempat berenangnya enak. Jalan-jalan di hutannya mereka ikut saya, lama-lama ya capek tidur di situ segala macam. Berarti kurang lebih tahun 1936 Pak ya? Iya. Betul ya, 1936 ya? 36 saya sudah di situ sampai dengan mereka berangkat, dipindahkan Perang Dunia kedua kan, Belanda kirim mereka kembali. Tapi sebagai apa? Tawanan politik juga. Kalau ayah kandung, ayah asli? Ayah saya itu dari Palembang, Sultan Palembang. Sultan Pak? Sultan Palembang yang dibuang. Siapa namanya Pak? Ayah Pak? Sultan Badarudin. Yang ke? Yang dibuang ke Ternate, Badarudin 1 ya. Jadi nama pelabuhan udara sekarang Pak ya? Itu Badarudin 2 ya? Iya, Badarudin 2. Ini Badarudin 1. Ayahnya ya? Ayah kandung. Iya, ayahnya Badarudin 2. Ayah begini, kakek saya itu cucu Sultan. Palembang. Lalu waktu Sultan dibuang di Palembang, dia waktu umur remaja, Sultan Syarif Ali kirim dia ke mana? Ke Palembang, ke Ternate untuk mencari Sultan Badarudin. Nah, dia tinggal di Ternate, dia nggak pulang lagi. Nah, lalu anaknya dia kirim ke Banda Neira untuk belajar di kakek saya yang ibunya, bapaknya ibu saya. Pak, Anda begitu tertarik Pak mengumpulkan semua dokumentasi perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena saya rasa terpanggil. Begini, waktu saya mau buat film mengenai Bung Hatta, yang saya syuting ada semua. Tapi film itu tidak begitu bagus kalau tidak ada Bung Hatta dalam revolusi kan. Dia saya pergi mencari Bung Hatta dalam revolusi kan. Ada beberapa yang saya buat, ada beberapa yang di PFN ya. Dulu kita nama berita film in BFI. Kok nggak ada, habis. Tanya katanya sudah dihabiskan hancurkan oleh PKI. Dibakar. Bung Karno punya juga kan dibakar sama Orde Baru. Negara ini bagaimana ini, semua dokumen-dokumen dibakar. Jadi saya mulai cari. Saya dapat semua, malah lebih banyak dari yang dimiliki oleh Indonesia dulu. Saya cari ke Eropa, kemana-mana, ke Inggris, ke Belanda, ke India, ke Amerika saya dapat. Kemana waktu itu Pak? Maksudnya? Iya, ya saya orang film kan, pelaku sejarah. Saya tahu tempat, cari di tempat war correspondent, wartawan perang yang ikut di Surabaya. Jenkins, beberapa orang ya, Robert Kick, banyak orang wartawan saya tanya, mereka bantu saya. Dapat, ada yang dibeli, ada yang diberikan begitu aja. Saya kumpulkan. Jadi Yayasan 10 November yang bertanggung jawab atas dokumen-dokumen itu. Tapi sebenarnya pemiliknya ada Avisarti Film. Kan saya punya studio film yang membuat film cerita, tapi kita udah tahu, kita rubah menjadi film dokumenter. Jadi maksudnya berpulang pada panggilan, kok negara nggak punya dokumenter seperti itu Pak ya? Iya, negara punya di Arsip Nasional, tapi hancur nggak jaga, nggak bener, dicuri, dijual. Nah, arsipnya sekarang artinya baik, tetapi bukan arsip yang salah, yang arsip orang-orangnya yang di situ. Uangnya waktu dari mana Pak? Saya sendiri. Dari teman-teman pejuang juga bantu.
Podomotong bantu, ada Hasim Ning bantu, banyak orang kenal-kenalan. Mulai tahun berapa sampai tahun berapa mengumpulkan itu? Dari mulai tahun 67 sampai sekarang kita cari terus. Sampai sekarang masih cari? Masih cari, kalau apa kita beli, kalau yang saya umumnya ketemu film Akademi Militer Belanda, bukan yang Akabri di Magelang, Akademi Militer Belanda yang mendidik Nasution, Kawilarang, dan lain-lain, saya dapat di negeri Belanda. Kebetulan yang jaga arsip itu bilang sama saya, oh Tuan Des Alwi, saya punya bapak dulu direktur KMA, Koninklijke Militaire Academy, ya kan, Akabrinya Belanda. Oh ya, Anda punya film? Oh, ada film, dia bilang, mana? Di Belanda? Di Belanda, dia kasih saya. Saya bayar lah. Akademi di Belanda tuh Pak ya? Akademinya di Bandung, di Belanda juga ada ini yang di Bandung. Ada nanti filmnya? Ya? Boleh saya Ada. Kemudian jadi sampai sekarang juga masih berkeinginan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya karena belum lengkap ya. Kayak peta pembela tanah air, kita kurang bahannya. Padahal itu merupakan unsur dari TNI kita sekarang kan. Tulang punggung dari TNI kita sekarang. Kita punya tapi belum komplit. Itu semua ada di Amerika. Karena waktu Jepang kalah, Amerika angkut semua dokumen dari Jepang bawa ke Amerika. Kan dia lagi cari penjahat perang sama kolaborator apa segala itu ya. Terus apa sih Pak cita-cita Bapak mengumpulkan ini semua? Negara begini besar, 200 juta lebih, masa tidak punya dokumen perjuangan, revolusi? Iya kan? Jadi itu Ya ya. kita sebagai generasi perjuangan kemerdekaan kita yang menjadi yang menjadi pelaku sejarah, kita tidak membiarkan. Cuma sayang sekali televisi kurang banyak yang dia bilang tidak ada sponsor. Pak, ini kita di luar sedikit ya. Sekarang kan memasuki masa akhir Pak ya, maksudnya presiden baru ya. Ya. Bukan untuk Bapak sendiri. Apa sih kegiatan waktu luang yang Bapak gunakan itu? Diisi dengan apa Pak? Sekarang ini saya kan ketua Yayasan 10 November 45. Saya mempunyai perusahaan film yang kita spesialisir ya untuk film-film dalam laut, syuting dalam laut. Kita sudah bekerja sama dengan BBC, dengan Nippon Hosokyoku, dengan macam-macam perusahaan-perusahaan luar. Untuk apa tuh? Apa objeknya apa? Ya, dalam laut, karena Pulau Banda Neira, di mana ada hotel saya tuh laut yang paling, terumbu karang yang paling terbaik, ikan yang paling terbanyak di dunia. Oke Pak, Bapak nih